Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Alim, ya Razak, ya Karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan zakira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada Abi pribadi, kesempatan untuk terus berpikir tentang hakikat hidup, kesempatan untuk terus berpikir tentang kita sedang di mana, mau kemana, dan mau bawa apa. Sebenarnya malam ini berat banget karena materinya luar biasa tentang tanda-tanda makrifat kepada Allah, yang mana diri pribadi juga masih jauh. Jangankan mengamalkan, menyampaikannya juga berat. Tapi karena diri niat belajar, mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit membuka tabir-tabir hikmah, mudah-mudahan Abi pribadi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang benar-benar kenal kepada Allah, bisa membawa diri, bisa membawa keluarga, bisa membawa kita semua, antum semua menjadi lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan terus, doakan, karena berat perjuangan ini tidak mudah. Apalagi mengkaji kitab hikam, itu berat banget. Mudah-mudahan kita hadir di masjid ini merupakan tanda-tanda bahwa Allah menyayangi kita, meskipun kita terjatuh, meskipun kita terpeleset, meskipun kita terseok, tapi tidak membuat diri kita hancur dan tidak membuat diri kita kehilangan jati diri. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Innama awrada 'alaika alwarida litakuna bihi 'alaihi waridan. Au arada 'alaika alwarida liyatasallamaka min yadil aghyar wal yuharriraka min raqil athar. Au arada 'alaika alwarida liyukhrijaka min sizni wujudika ila fadha'i syuhudika. Inilah hikmah pada malam ini yang kita coba
untuk sedikit belajar tentang hikmah-hikmah dari Ibnu Athaillah buat kita semua. Namun sebelumnya kita perlu mengulas kembali makalah-makalah sebelumnya. Di dalam makalah-makalah sebelumnya dijelaskan bahwa tanda-tanda hati yang mati. Kemudian dijelaskan pula dosa besar tidak menjadi besar jika tidak kehilangan husnudzon kepada Allah. Kemudian kita juga belajar bahwa amal sedikit belum tentu sedikit jika berhadapan dengan adilnya Allah. Dosa yang sedikit tidak bisa dianggap sedikit jika berhadapan dengan adilnya Allah. Begitu pula dosa yang besar belum tentu dianggap besar jika berhadapan dengan karunia daripada Allah. Dalam artian kita ini belajar hakikat, karena menurut para ulama salah satunya diantaranya adalah Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa hakikat daripada ilmu itu adalah untuk mengenal Allah. Ilmu fikih ma'rifatullah bil ahkam, mengenal Allah dengan hukum-hukum Allah. Kita belajar ilmu fikih, belajar thaharah, belajar ibadah, belajar muamalah, belajar munakahah, belajar waris, belajar ilmu-ilmu yang tentang hukum-hukum agama Allah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengenal Allah. Lewat apa? Lewat hukum-hukum ketetapan dari Allah. Kemudian belajar tauhid. Belajar tauhid untuk apa? Ternyata belajar tauhid adalah ma'rifatullah bil adillati wal burhan, mengenal Allah dengan dalil-dalil, baik dalil akli maupun dalil nakli. Kita mengenal Allah baik secara akliyah, secara logika, atau secara dalil nakli yang Allah berikan lewat Al-Quran. Itu fungsinya tauhid. Ada 3 ilmu besar yang harus kita ikhtiarkan. Pertama ilmu tadi fikih. Yang kedua ilmu tauhid. Yang pertama tauhid sebetulnya. Ada ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu apa? Ma'rifatullah billah. Apa? Makrifat kepada Allah dengan Allah. Maksudnya apa? Kita kan dari kemarin belajarnya tentang ilmu hakikat, karena tasawuf itu 2 isinya, antara tauhid dengan akhlak. Dari kemarin kita belajar bahwa la amala arjalil qulub min amalin yagibu anka syuhudahu wa yahtakiru indaka wujudahu. Minggu kemarin kita belajar bagaimana kita menjerokkan diri kita di hadapan Allah. Kita belajar bahwa kita mampu mengaji bukan karena kita udah baik, tapi karena Allah saja yang mendaki kita baik. Kita ngapal Quran bukan karena kita soleh, tapi karena Allah saja yang menganugerahkan kepada kita taufik untuk melakukan kebaikan. Kita bisa sholat bukan karena kita sudah baik, bukan karena kita turunan orang baik, bukan karena kita di pesantren, tapi hakikatnya karena Allah
menggiring diri kita untuk melakukan sholat. Kan minggu kemarin kita belajar seperti itu. Ini teteh-teteh ada di sini, siapa yang menggerakkan? Allah semuanya. Nah, ini belajar tasawuf, belajar ilmu hakikat, bahwa ma'rifatullah bukan bil amal. Mengenal Allah bukan karena amal kita, bukan karena diri kita sudah baik, tapi bila semata-mata karena Allah saja. Penting nggak kita belajar tasawuf? Penting. Agar apa? Agar kita tidak pernah mengakui keberadaan diri kita. Apa? Agar kita tidak pernah mengakui keberadaan diri kita. Pada hakikatnya meskipun maksiat sekalipun. Kenapa? Karena tidak akan terjadi apapun tanpa takdir daripada Allah, tanpa ketetapan daripada Allah. Jelas-jelas ketika kita maksiat ada hikmahnya tidak? Ada. Dulu kita pernah belajar, apa hikmahnya? Menandakan bahwa iman kita lemah, menandakan bahwa diri kita sangat lemah. Nah, udah mulai ada gambaran ilmu fikih untuk apa? Mengenal Allah lewat hukum-hukumnya. Di sini ilmu fikih. Maka dalam fikih ada ijtihad. Sehingga di dalam fikih banyak perbedaan. Kenapa? Ada ijtihad. Fikih lahir dari usul fikih. Ilmu tauhid ada perbedaan juga. Karena dalil-dalilnya juga sudut pandangnya berbeda. Sudut pandangnya aja yang berbeda. Nah, maka Abi pribadi memaksakan diri untuk ngaji hikam. Bukan ngajar, nggak bisa ngajar. Dari diri juga masih perlu belajar. Tapi sama-sama belajar. Untuk apa? Tadi ma'rifatullah billah. Ma'rifat kepada Allah karena Allah saja yang mengiring kita. Ini penting. Nih, minggu kemarin kita belajar bahwa tidak ada amal yang layak diterima oleh Allah terkecuali dua. Satu, menjerokkan diri bahwa semata-mata diri kita mampu beramal bukan karena apa-apa, tapi melainkan Allah mendatangkan taufik, Allah menggiringkan kita untuk beramal. Yang kedua, merasa hina dengan adanya amal tersebut. Dalam artian gak ada apa-apanya amal kita. Lebih banyak rahmat Allah, lebih banyak nikmat daripada Allah, daripada amal yang kita persembahkan untuk Allah. Nih baru masuk. Musannif sarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah menyatakan bahwa wa idahaya, ketika Allah menghidupkan al-qalba, menghidupkan hati, bima'rifatillah, dengan mengenal kepada Allah. Nih, hati-hati yang sudah, bukan hati-hati di jalan, hati nih. Kalau hati-hati kan jadi hati-hati, beda kan? Hati-hati, ulah gagabah. Kalau hati, ini hati. Jiwa yang memang dikehendaki oleh Allah untuk makrifat kepada Allah, ternyata Allah itu mendatangkan waridatul uluhiyah. Allah mendatangkan warid. Apa itu warid? Warid itu anugerah. Allah mendatangkan kepada dirinya anugerah yang masuk ke dalam hati. Nah, di sini mulai.
Innama aurada, yuk. Sesungguhnya mendatangkan Allah alaika kepadamu, alwarida kepada warid, litakuna supaya bukti dirimu, bihi dengannya, alaihi kepada Allah, waridan yang mendatanginya. Ini yang pertama. Tanda-tanda Allah memberikan anugerah kita mengenal Allah adalah Allah mendatangkan warid. Maksud warid di sini adalah, coba lihat di tengahnya. Al-waridu nurun ilahiyun yakdipuhullahu fi qalbi man ahabba min ibadihi. Warid itu adalah sebuah cahaya ketuhanan, cahaya ilahi yang Allah letakkan di dalam hati-hati hamba yang Allah mencintainya. Jadi gini, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, kemudian hamba itu digiring untuk bisa mengenal Allah, maka Allah akan datangkan di dalam hatinya itu cahaya ilahi yang diletakkan di dalam hatinya, sehingga dirinya itu ingin dekat dengan Allah. Itu namanya apa? Warid. Terbagi tiga. Yang pertama adalah waridatul intibah. Apa waridatul intibah itu? Sesuatu yang datang kepada hati, kecemasan, kewaspadaan. Waspada dari apa? Huwa nurun yuhrijuka min dulumatil ghaflah ila nuril yaqdah. Jadi gini, dosa sedikit hatinya resah. Tanda-tanda apa? Allah sayang kepada dirinya. Maka kalau kita nih dosa, tapi hati kita nyaman, adem, gak ngerasa salah, oh tanda-tanda tuh. Tanda-tanda apa? Hati kita tertutup. Ya tentunya dengan ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya, berkehendak baik, maka Allah akan pakihkan dia dalam agama. Ini tanda-tandanya. Jadi tanda hati hidup itu yang pertama apa? Allah letakkan di dalam hatinya kewaspadaan. Kewaspadaan apa? Waspada dari sesuatu yang melupakan dirinya kepada Allah. Antum dosa, kita dosa. Kalau dosa kita biasa-biasa saja, oh berarti apa? Mulai itu Allah nutup. Ini level pertama. Karena menurut syarih disebutkan bahwa wahwa ala salah sati aqsamin. Warid itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah ala hasbil bidayah. Pertama adalah permulaan. 2 ala hasbil wasti, pertengahan. Yang ketiga nihayah. Jadi ada 3 level. Ada level permulaan, ada level pertengahan, ada level akhir. Dulu kita pernah belajar ada level polibin, ada level sairin, ada level wasilin. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasil khawas. Mana yang permulaan? Yang tadi. Waridatul intibah. Cahaya yang Allah keluarkan dimasukkan ke dalam hati kita, yang kita resah ketika melakukan dosa. Nah ini apa? Ketika ada keresahan di dalam hati ketika melakukan dosa. Itu apa?
itu tanda-tanda diri kita akan digiring oleh Allah untuk kenal kepadanya. Dosa kan banyak. Ada dosa mana? Ma'asil ain, ma'asil udhun, ma'asil lisan, ma'asil yadi, ma'asil rijli, ma'asil batni, ma'asil qalbi. Banyak maksiat. Jadi kalau antum kita lihat tayangan yang nggak baik, kemudian kita ada penyesalan, oh berarti hatinya masih hidup, alarmnya masih hidup, terjebak dalam dosa. Kan al-iman yazid wa yanqus. Kita meskipun santri, meskipun abi tiap hari ngajar, ya waktunya dosa mah dosa aja, waktunya salah mah salah aja. Al-iman yazid wa yanqus. Tapi ketika kita terjatuh, ketika alarm masih hidup, oke, berarti apa? Allah masih sayang kepada kita. Agar apa? Agar yukhrijuka minad dzulumatil ghaflah ila nuril yaqdah. Cepat kembali lagi kepada Allah daripada kegelapan menuju terang benderang. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, salah tobat lagi. Ini penting. Makanya kita sama-sama belajar. Abi malu. Kitab Hikam ini Masya Allah luar biasa. Ini perjalanan spiritual. Kalau antum ngikut dari pertama, sekarang udah ke hikmah berapa? 52 ya. Coba, Masya Allah, kita banyak belajar dari hikmah. Jadi yang belajar bukan antum, Abi itu banyak belajar. Maka Abi tadi nulis status hati-hati usia 40 tahun. Ada yang baca? Hati-hati usia 40 tahun. Di sini kan masih muda-muda di sini. 20 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Kalau Abi udah kepala 3, bentar lagi juga mungkin udah 40 tahun. Mungkin ayah kita tuh ada yang 40 tahun, ada yang 45. Kenapa? Man balagha al-arba'in walam yataghayyar falam yurja khairuhu. Barang siapa yang usianya 40 tahun tapi tidak menuju pada kebaikan, falam yurja khairuhu. Udah nggak usah dianggap lagi, dalam artian hanya hidayah. Begitu yang kena teh. Maka kalau kita punya orang tua udah 50 tahun, udah 60 tahun, udah di atas 40 tahun, masih lalai sholat, masih lalai ibadah, masih demen ngomongin orang, masih gapleh, masih ngadu remi, masih kerambol ninggalin sholat, masih buang-buang waktu, falam yurja khairuhu. Masya Allah luar biasa. Tinggal apa? Tinggal hidayah. Terus buat kita apa fungsinya? Ya kita hati-hati dari sekarang. Kenapa? Rasul-rasul ternyata oleh Allah diutus di usia 40 tahun. Kenapa? Karena usia 40 tahun adalah usia kematangan antara jiwa dan raganya, antara rohani dan jasmaninya, antara jasmani dan rohaninya. Maka doain, Abi tinggal berapa tahun lagi nih? Kalau belum bener masih gini-gini aja, oh berarti naudzubillahi min dzalik. Berarti ya akan gitu terus, naudzubillahi min dzalik. Doain. Antum masih banyak kesempatan.
baru 20 tahun. Tapi jangan santai juga. Syarat mati tidak perlu tua, karena banyak orang muda juga mati. Syarat mati tidak perlu sakit, karena banyak orang yang tidak sakit juga mati. Tadi Pak Tatang, Abah Tatang ngisi tentang usia di ibu-ibu kan. Edi itu apa tadi? Isantri. Sama. Ada juga. Sampai abis ngegebeg, Allah Rabbi. Kan pakai slide gitu kan, pakai visual. Ya Allah, ya luar biasa. Mikir. Kan di Quran juga jelas. Usia 40 tahun. Wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Apa rahasia 40 tahun? Kalau Ustadz masih lama. Ustadz Zukran baru 20 tahun. Masih lama, 20 tahun lagi. Luar biasa. Nah, kembali ke tadi. Jadi level pertama ketika Allah itu menyayangi hambanya, ingin mengenalkan dirinya agar si hambanya itu kenal kepada Allah, level pertama apa? Dikasih alarm kewaspadaan. Starternya masih hidup. Kayak mobil tuh. Mobil yang abi tuh, kan kalau ada macam-macam, gandeng gitu kemana-mana gitu kan. Kan ada yang udah nggak berfungsi alarmnya. Kayak gini ya, kita teh mau, mohon maaf ya agak jorok, pengen buang air BAB lah gitu. Coba kalau nggak ada alarmnya, gimana ceritanya? Oh ya, nggak ada alarmnya. Ada alarm nggak kalau kita? Siapa yang menciptakan? Luar biasa. Coba Bayu, meskipun ganteng, hebat, nggak ada alarmnya. Nah udah di mana baik itu kan? Kan nggak bagus. Luar biasa. Luar biasa itu Allah. Sang presiden hebat, di depan orasi, nggak ada alarmnya. Malu semua tuh, luar biasa. Bu Heni ngisi kajian apa, leadership class gitu kan, nggak ada alarmnya. Oh kemana-mana, kan hilang apa? Hilang ijah, hilang muru'ah. Ustaz Zukron lagi ngimamin dengan suara yang bagus, nggak ada alarmnya, hancur itu semua. Luar biasa. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Pernah mikir ke situ nggak sih kita? Luar biasa Allah itu mendesain semuanya. Ya Allah ya Rabbi. Hal terkecil tuh ada alarmnya. Coba, mau makan ada alarm nggak? Ada. Perih. Pengen minum ada alarmnya nggak? Untuk apa? Agar kita mencari. Itu jasmani, apa? Itu jasmani. Ini rohani. Waridatul intibah. Yang Allah datangkan adalah sebuah kewaspadaan. Jadi kalau kita nggak ada alarmnya ketika melakukan dosa, wah itu bahaya. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Bersyukurlah masih ada yang ngingatin. Dosa, nggak salah, nggak boleh. Bersyukurlah ketika kita melakukan dosa masih ada rasa sedih. Kalau melakukan dosa kemudian 2 hari, 3 hari, lamun aja. Oh, berarti apa? Alarmnya masih hidup. Awat, teteh, pernah merhatiin artis dah? Bukan kita semudah. Coba, kalau kita cipika-cipiki malu nggak?
Cipika-cipika dengan lawan jenis malu nggak? Malu lah kita mah. Coba mereka biasa aja kan? Meskipun bukan santri juga kita malu, sok. Contoh kita bukan santri, di jalan ketemu cipika-cipiki, kita malu nggak sih kita? Masih ada malu. Al haya'u minal iman. Alarm tuh haya itu. Sok, yang ikhwan keluar dari asrama cuman pakai celana di atas lutut, di bawah pusar, keluar lewat ke sini, malu nggak? Malu. Berarti apa? Ada alarm kita. Yang akhwat, udah bukan jadwal ngaji ini, keluar nggak pakai hijab, malu. Berarti itu apa? Alarmnya masih hidup. Pertama apa? Waridatul intibah. Apa itu? Anugerah kewaspadaan atau sisi sensitif. Jiwa kita masih sensitif. Halo. Ini teh saking merenung atau gimana sih? Ini kajiannya kajian orang tua ini. Luar biasa. Perlu nggak belajar kayak gini? Perlu. Kenapa? Karena kita kan tujuannya mau kemana? Kenal Allah kan? Ibadah nggak kenal Allah jadi nggak? Ibadahnya jadi, tapi nggak jadi apa-apa. Antum ngapal Quran, tapi nggak kenal ke Allah, jadi nggak? Jadi kemuliaan nggak? Enggak. Terus buat apa? Antum kenal Quran, hafal, ilmu segala macam, tapi tertutup ke Allahnya. Hatinya semakin jauh, manfaat tidak? Ya enggak. Maka kajian tasawuf ini bukan masalah tua. Ya buat semuanya, agar apa? Diri kita semakin, oh iya. Di alarmnya masih hidup. Tujuan alarmnya masih hidup. Abdul, alarmnya masih hidup. Masih ada rasa salah, masih hidup itu. Cahaya. Tapi kalau watados, seperti itu udah nggak hidup tuh alarmnya. Salah sama orang, cuek be, itu udah nggak hidup. Tapi kalau masih malu, ketemu, takut, oh masih hidup tuh ya. Akmal masih hidup tuh. Salah sama teman, masih ada rasa salah, oh berarti masih hidup. Yang bahaya itu udah salah, watados. Lempeng, mukanya teh gitu, nggak ada ekspresi penyesalan. Nah itu tuh bahaya tuh. Halo, ayo kita tafakur. Ini level pertama. Kalau masih kita udah tidak ada sisi sensitivitasnya, sudah tidak sensitif lagi tentang keburukan, oh berarti apa? Kita harus terus minta kepada Allah, terus istighfar. Agar apa? Agar hati kita hidup. Nih, faidah taiqadha min naumihi wa antabah min ghaflatihi istawa ala qadamihi qaliban li rabbih fayuqbilu alaihi biqalbihi wa biqalibihi. Maksudnya apa? Ketika dia bangun dari tidur kelalaiannya, dia sadar daripada
jiwa yang jauh daripada Allahnya, goplahnya kepada Allah, ketika dia sudah bangun dari kelalaiannya, kemudian dia taliban li rabbih, dia bergerak untuk menjadi baik, kemudian fayuqbilu alaihi qalbihi, hatinya dengan fisiknya, dengan jiwanya mendekat kepada Allah. Itu alarm tapi ada perubahan. Apa? Alarm tapi ada perubahan. Hatinya menyesal, kemudian mendorong hatinya itu untuk taat kepada Allah. Itu hatinya masih hidup. Paham tuh? Kalau cuma nyesal tapi nggak ada perubahan, oh tetap. Perubahannya dua, satu hati, dua fisik. Nih, itu level pertama. Waridatul intibah, untuk talibin, untuk bidayah. Au arada, au warada barang. Alaika alwarida liyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharriraka min raqil athari. Nih, dua. Awarada, atau mendatangkan Allah alaika kepadamu, alwarida terhadap warid, liyatasallamaka, supaya menyelamatkan Allah kepadamu, min yadil aghyari, daripada min yadil aghyari itu daripada godaan-godaan dunia. Waliyataharaka min raqil athari, dan memerdekakanmu daripada abid, daripada hamba apa namanya, hamba tapak apa tuh, bekas dalam artian dunia. Nih, maksudnya apa? Level kedua, kalau yang pakai Iqadul Himam di sarahnya ada dua, adalah waridatul iqbal. Satu tadi apa? Waridatul intibah, alarm sensitif dari keburukan menuju kebaikan. Yang kedua waridul iqbal. Apa waridul iqbal itu? Huwa nurun yakdifuhullahu fi qalbihi, fi qalbi abdihi, fayuharriku lidzikri maulahu wa yughayyibu amma siwahu fala yazalu mustaqilan bi dzikri ghaiban an ghairihi hatta yamtali'a al-qalba bin nuri wa yagiba amma siwal madgur. Yang kedua, level kedua adalah waridatul iqbal, didorong untuk zikir kepada Allah. Mulai ada target zikir pagi, zikir petang. Ada target ba'da sholat zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah sekali. Itu kan yang diharuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada zikir dengan Quran, didorong untuk jadi rajin sholat tahajud, untuk rajin sholat duha, untuk sholat jamaah di masjid. Ini ada apa? Didorong dirinya untuk zikir. Tinggal kita introspeksi diri, level pertama atau level kedua. Kalau Abi di mana? Pertama juga enggak, masih kadang maksiat. Hatinya enggak tenang kalau ninggalin zikir, jiwanya resah kalau tertinggal zikir. Halo, ada dorongan tahajud dari siapa? Oh, pengen ngapal Quran dari siapa? Oh, pengen ngaji hikam dari siapa? Oh,
Udah bisa aja antum, udahlah nggak mau nih tidur aja sekarang, bisa aja kan? Termasuk Abi itu tadi mikir, udah nggak usah deh, malam ini libur aja, udah mah capek, jiwanya juga lagi nggak baik, tapi udahlah niatkan aja. Nih tak perang kan? Warid itu apa? Yang didatangkan. Berarti siapa yang mendatangkan? Allah. Luar biasa, Allah terbaik kepada kita. Allah menciptakan makhluk berbagai macam. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, Allah ngasih hidup kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan hidup nggak? Hidup. Batu hidup nggak? Batu hidup tidak? Ahwat, batu hidup tidak? Bingung ya. Ahwat mau nanya, batu hidup nggak? Nih teteh-teteh ada yang udah kuliah, batu hidup nggak sih? Hidup, batu hidup nggak? Bu Heni, batu hidup nggak sih? Di batu hidup nggak sih? Ustad, batu hidup nggak sih? Kok bingung? Hidup lah, kan ada batu mati. Kalau batu mati udah gitu kan, ada kan? Kan ada uratnya, tanyain aja ke tukang batu, atau tanyain tuh ke master perbatuan gitu kan, ada nggak sih? Ilmu apa sih itu? Luar biasa. Master Martil. Allah Rabbi. Nih, Allah nyiptakin tumbuh-tumbuhan, Allah nyiptakin hewan, Allah nyiptakin manusia. Tumbuh-tumbuhan hidup, hewan hidup, tumbuh-tumbuhan bernapas, hewan, manusia hidup tidak? Hidup. Tumbuh-tumbuhan makan tidak? Makan. Hewan, manusia, luar biasa. Apa yang lebihnya kita? Kita dikasih akal, kita dikasih pikiran. Manusia di dunia ada berapa miliar? Sekarang ada berapa miliar? Duka tuh pernah hitung. Menurut hasil hitungan itu kan katanya berapa? Sekarang berapa? 5 ya? 5 miliar penduduk dunia. Berapa persen yang muslim? Berapa persen yang Islam? Nih, Allah nyiptakin manusia sehat, semua sehat, alhamdulillah. Tapi tidak setiap yang sehat dikasih iman. Tidak setiap yang sehat dikasih Islam. Oke, dari 5 miliar, tong jauh-jauh tinggi 5 miliar lah Indonesia. Indonesia mah banyak kan muslimnya. Udah dunia aja deh. Indonesia kan banyak muslimnya, terbesar. Indonesia itu muslim terbesar, tapi muslimnya kayak minoritas. Jangan ke situ. Lagi ngaji. Allah. Itu namanya alarm. Apa? Alarm. Nggak boleh ke situ. Luar biasa itu. Nih, sama-sama hidup, sama-sama bernapas, sama-sama sehat, tapi nggak semua muslim loh. Dari penduduk dunia yang 5 miliar, bener nggak sih 5 miliar? Bener ya? Kurang lebihnya sebarang. Berapa persen yang muslim? Ada nggak 1 miliar yang muslim? Ada ya? 1 miliar muslim. Dari muslim berapa orang yang iman? Nih, mulai. Kan ada peribahasa kalau pengen melihat umat Islam mah gampang. Lihat pas Idul Fitri, pas Idul Adha, itu pasti umat Islam. Kalau mau lihat orang beriman, cek subuhnya.
Apa? Cek subuhnya. Kalau subuhnya penuh, berarti apa? Itu orang beriman di situ semua. Alah. Berat. Insyaallah. Jadi tidak semua umat Islam itu beriman. Karena ada Islam juga. Islam sekarang udah banyak lagi di Indonesia. Yang Ahmadiyah juga masih Islam KTP-nya. Yang Syiah juga masih Islam KTP-nya. Yang liberal masih Islam KTP-nya. Yang menghalalkan itu ini masih Islam KTP-nya. Kemarin ada dokter yang menghalalkan zina juga masih Islam KTP-nya. Tuh. Luar biasa. Maka bersyukurlah kita dikasih oleh Allah iman yang hidup, hati yang hidup, yang masih ada alarmnya. Dan yang kedua, digiring kita. Digiring apa? Digiring untuk zikir kepada Allah. Meskipun astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, la. Hati mah tingkah mana? Teu naon dah. Karena kan menurut Ibnu Athaillah, la tatrukiz zikra li'adami hudurika. Jangan kau tinggalkan zikir meskipun dirimu belum ingat kepada Allah. Kenapa? Lebih baik hati yang lebih baik hati lalai kepada Allah bersama zikir daripada hati lalai kepada Allah tanpa zikir. Apa? Lebih baik hati yang lalai tapi masih ada zikir daripada hati lalai tanpa zikir. Makanya jangan berpikir gini, saya mah belum baik, udahlah nggak usah sekalian aja, mau anjur sekalian. Halo, itu bahaya itu. Ngapain sholat? Setiap sholat saya malah ngebayangin yang aneh-aneh. Ada kan? Allahu Akbar, pikirannya segala macam keluar. Ada yang pikirannya kotor, keluar lagi sholat. Apa-apa, proses. Hidup kita itu bagaikan kepompong, proses. Mudah-mudahan lama-lama jadi indah. Antum di pesantren nih guru-guru. Halo. Kalau ada santri yang baung, ada santri yang belum baik, ya proses. Apa? Proses. Ulah teu sabaran. Ada santri yang kurang baik. Janganlah. Ada santri orang lain ngapa dia mau celengeng aja gini. Tiba-tiba ngambil Quran. Janganlah, gak bagus lah. Udah tuh. Keun sugan teh ayeuna sugan isuk, teu isuk sugan pageto, teu minggu ayeuna sugan minggu isuk, teu minggu isuk sugan bulan hareup. Ngerti gak sih? Nah, proses. Mata hebatnya pesantren salafiyah itu nggak ada istilah seleksi, nggak ada pesantren salafiyah. Cek pesantren salafiyah nggak ada. Ada nggak pesantren salafiyah yang seleksi? Nggak ada. Yang ada itu boarding biasanya, seleksi. Kenapa? Karena pengennya terima yang sudah baik. Yang bagus-bagus kesini, itu nages alus memehna oge. Yang nggak bagus, yang bagus itu gini, yang tadinya nggak bisa apa-apa, nggak bisa segala macam, kemudian jadi baik. Nah itu keren. Kita mah belum bisa, kenapa? Tempatnya terbatas. Kalau guru abi itu di pesantren nggak ada seleksi. Santri 6.000 ya 6.000 aja diterima semuanya. Sampai kayak pindang tidurnya itu gitu. Luar biasa. Kok jadi ke situ? Di mana sih tadi? Tadi dari mana? Oh, zikir. Zikir kok jadi ke situ? Terus kemana tadi? Oh, baik. Kemudian yang belum baik. Iya benar. Jadi gini ya. Kalau santri belum baik ya proses lah.
proses. Al arwahu yuk junudun mujannadatun ma ta'arafat ikhtalafa wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh itu seperti prajurit, mana yang ada kesamaan maka akan bersatu, mana yang berbeda maka akan berpisah. Akan seleksi alam nanti. Serius, seleksi alam nanti. Karena santri-santri yang memang tidak sevisi dengan kita, orang tua yang tidak sevisi dengan kita, nanti akan mundur dengan sendirinya. Ma ta'arofa ikhtalafa wa ma tanakaro ikhtalafa. Akan ada seleksi alam. Tuh kudu digalakan tuh, tak kayak keluar sorangan. Serius. Coba cek, santri yang keluar biasanya seperti yang kayak gimana? Yang bangor, yang tanah karo, nggak dikeluarin juga, keluar sendiri. Kenapa? Takut dieksekusi. Kemarin ada santri yang melanggar smoking di luar, ketahuan, takut dieksekusi, kabur. Tuh, ma tanah karo ikhtalafa. Gitu kan. Jadi yang berbeda pasti berpisah. Apa? Yang berbeda pasti yang bersama pasti bersatu. Bener nggak kayak gitu? Bener. Ada seleksi nanti, seleksi alam. Jadi kita tetap ikhtiar yang terbaik. Serahkan semuanya kepada Allah. Ya. Jadi nomor kedua dari hikmah yang ini adalah waridatul iqbal. Apa waridatul iqbal itu? Cahaya yang Allah letakkan di hati hambanya, kemudian Allah gerakan dirinya untuk senantiasa zikir, ingat kepada Allah, wa yughayyibu amma siwahu, dan dia melupakan selain Allah. Belum nyampe kita mah. Ndak urang mah zikir lagi masih ingat nu lain. Zikir masih ingat hitungan dikir teh ira sabaraha deui nya. Ada kan gitu begitu. Ada ahwat teh Salma wes zikir. Zikir baca ini sekian puluh kali, sekian ratus kali. Kadang kita mah zikirnya teh ingatnya teh nanti ke 100-nya tuh. Dikejar-kejar teh 100-nya. Ada Abduh dikasih ijazah sama gurunya, pengen kaya, zikir tapi tak usaha, muamalah tuh. Zikirnya ya Ghani ya Mugni 70.000 semalam. Ya Ghani ya Mugni, 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 ya Ghani ya Mugni. Sabaraha deunya? Oh, gitu. Udah pakai tasbih yang itu kan? Apa namanya itu? Tas bukan digital tuh, ada yang track apa tuh? Ada sekarang yang digital, baru kan ada tuh yang digital. Fokusnya bukan ke zikirnya kita mah. Berapa ya? Oh, 4.000 lagi lila kene. Jadi gitu Allah. Sholat, Allahu Akbar. Ingatnya kemana kita? Salam ingatnya. Ngadaguan salam. Apalagi pas imamnya lama. Jadi latih tinggal tepisan kabatur teh. Udah lama, poho deh. Nah, hadirin ngomong kayak gini. Geus we atuh teh hafal mana pondok kan. Allah Rabbi Rabbi. Astagfirullah. Jadi ngegerut tuh lagi sholat teh. Enggak saya apa masih gak orang kulhu palak binas sebenarnya saya satu itu gitu kan. Astagfirullah. Jadi kita belum sampai level 2. Karena level 2 itu apa? Wa yughayyibu amma siwahu. Udah lupa kepada selain Allah. Ya mungkin kita masih level pertama, nggak apa-apa lah daripada henteu. Tapi ikhtiarkan agar masuk level berikutnya.
Sok kita mat halako pagi. Masuk jam 5. Yang diingat-ingat jam berapa? Jam 7. Seberapa menitnya jam 7 kita? Rek guruna, rek muridna. Gitu kita. Guruna nungguan jam, muridna nungguan jam. Matak teh sukses kieu we perubahan. Astagfirullah wa atubu istighfar semuanya. Malu saya, Pak. Malu tadi sama anak-anak kecil di bawah. Baru 5 bulan, tapi progresnya luar biasa. Sok santri kita tadi suruh kultum merenges kiih malah. Ditunjuk langsung anak-anak yang tadi keren segitu. Bener nggak? Kita harus mikir. Nih asatid harus mikir. Jangan nunggu komando dari saya. Jangan. Antum berkreasi, berinovasi. Gimana caranya supaya santri ini ada progres yang lebih baik? Malu lah, udah setahun gak ada progres. Attitude gitu-gitu kene. Kemampuan berkomunikasi gitu-gitu kene. Hafalan gak ada perubahan. Bukan santri yang salah, saya yang salah. Kenapa? Kalau ngajar mungkin nungguan jam 7. Kalau ngajar siang nungguin jam 11. Nungguin setengah 11. Kalau ngajar sore nungguin jam 5. Kalau ngajar malam nungguin jam 10. Padahal jam tanpa ditunggu juga akan sampai kan? Waktu itu terus berjalan, tak pernah berhenti. Ada nggak waktu yang berhenti? Nggak ada. Allah. Jadi level kedua waridatul iqbal. Level pertama waridatul intibah, alarm kewaspadaan. Yang kedua dorongan untuk ingat Allah terus sehingga jiwa raganya zikir terus kepada Allah. Mana? Lihat salah maka menyadil agyar nih, supaya selamat daripada yadul agyar. Mana maksudnya yadul agyar itu? Dunia. Kita makan belum ikhlas. Tadi masih terkungkung dengan dunia. Hafal Quran 30 juz karena mau dibeliin iPhone 11. Enggak, di sana. Ketika nggak dapat iPhone-nya, cewa. Hafal Quran masih karena ingin beasiswa, pengen keluar negeri. Ketika nggak keluar negeri, kecewa. Ngapal Quran karena dikasih motor naon sih nu gede, motor eta bela. Kita masih di situ, motor Supra. Mau sampai kapan kayak gitu? Mau sampai kapan kayak gitu? Ngapal Quran yang ahwat sambil nungguin siapa tahu dapat jodoh di sini. Masih ada agyar, tersiksa dengan dunia. Apa? Dunia itu menyiksa. Ayo. Dunia itu menyiksa apa? Dunia itu melelahkan. Beneran, setan capek dunia. Kenapa? Karena hakikat dunia memang melelahkan, capek ngejar-ngejar dunia. Rajin, biar apa? Biar dapat penilaian bagus. Capek nggak? Capek. Siapa? Semua orang, meskipun yang ceramah, meskipun yang punya pondok, meskipun yang suka tabligh di mana-mana, kalau masih karena dunia capek, yakin dakwah dibagus-bagus. Kok
jamaahnya kok gini-gini aja ya, nggak respon baik kepada saya. Tuh, capek nggak? Capek. Ikhwan dibaik-baik biar dia tertarik. Saya tuh udah baik segala macam, tapi kok ada respon baik dari dia ya? Capek nggak? Capek. Murid ke guru, depan guru udah dongkoan segala macam, di belakang mah begegan. Biar apa? Biar disebut baik. Tapi gurunya tuh masa biasa-biasa aja. Capek nggak kita? Maka wahid yang kedua adalah liyatasallamaka min yadil aghyar, agar kita selamat dari tipuan dunia, waliyuhariyaka min raqil asar, agar kita keluar dari penjara dunia. Capek penjara dunia ini. Maka orang-orang hebat itu biasanya ujlah. Minggu kemarin kita belajar bersama masyarakat apa? Manafa'al qalba. Terus nggak ada dulunya. Tidak ada yang bermanfaat sesuatu juga melebihi ujlah. Maka orang-orang hebat biasanya ujlah. Kenapa? Dunia mah capek. Sebentar lagi saya mau ujlah ke hutan. Kayaknya enak tinggal di hutan. Bagi orang-orang yang udah dilepas itu capek. Nih, level kedua, dirinya itu mau terasing dari manusia. Nggak mau keramaian. Nggak mau ramai. Pengennya menyendiri. Pengennya hidup sederhana. Ada teman Abi, orang Bandung, sekarang tinggal di Taraju, di kebun teh, bangun saung. Padahal orang ada, ditinggalkan semuanya. Ditanya mau kemana? Mau mendekati ustadz yang belajar tasawuf. Saya udah capek dengan dunia. Nih, akan ada level seperti itu. Kita ini, antum-antum masih pengen ngejar dunia. Cek, ada orang yang sudah punya segalanya tapi nggak bahagia-bahagia. Akhirnya mereka pengen deh hidup di pesantren. Cek, yang di pesantren pengen keluar, pengen kayak orang lain. Orang lain justru inilah impian terakhirnya. Cek, pernah nanya nggak? Pernah merhatiin nggak? Ada orang yang punya segalanya, rata-rata impian mereka, Abi nanya, teman-teman Abi itu orang-orang pengusaha yang luar biasa. Ada Dewa, ada setiap rukun Khalid. Orang, mereka tuh bukan ustadz, mereka bukan dari kalangan pesantren, tapi ternyata impian di akhirnya apa? Dream terakhirnya apa? Ada dokter siapa tuh yang kemarin lagi viral itu, yang itu tuh, yang kangen motor. Dokter siapa itu, lupa lagi. Dokter siapa? Itu yang bos, yang udah dapat segalanya. Ujungnya apa sekarang? Bikin pesantren di sebuah hutan. Luar biasa. Abi ngelihat teman-teman Abi yang para pengusaha sekarang berlomba-lomba bikin pondok, termasuk Bapak Tatang yang tadi. Luar biasa. Ujungnya apa? Pengen bersama dengan para penghafal Quran. Nih kita yang ada di sini pengen keluar. Maka Abi kemarin nulis status. Dia lari dari yang halal menuju yang haram. Dia lari dari surga menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita belajar apa? Belajar muhasabah. Kadang nggak ngerti Abi itu. Lulusan pondok nggak bikin pondok, tapi lulusan luar pada bikin pondok. Ada apa? Mungkin yang lulusan pondok tujuannya bukan Allah. Mungkin yang lulusan pondok tujuannya bukan Allah. Mungkin hanya sebatas dunia.
Mungkin orang luar yang bukan lulusan pondok tapi jiwanya zikir terus kepada Allah, Allah giringkan anugerah-anugerah warid-warid kepada Allahu Akbar. Cek. Tad, cek. Tok, tad, cek. Lulusan pondok gini-gini aja. Justru orang luar yang nggak tahu pondok, yang nggak pernah belajar pondok, tapi mereka rela. Coba cek tadi aja. Si Abah tadi itu baca muqaddimah juga Pak Beliut, bener nggak? Bener tidak? Tapi semangatnya luar biasa. Nih, kita terjebak di sini. Kita terjebak di sini. Mungkin Allah tutup waridnya karena terlalu bangga dengan ilmu, terlalu bangga dengan knowledge, terlalu bangga dengan ilmu itu, ilmu ini, tapi bukan untuk Allah. Abi ngomong bukan untuk antum, buat saya. Terkadang orang-orang pondok masih kayak gini, ngapal Quran tanpa fikih, jadi apa? Kayak itu kan di luar. Ada kan kayak gitu kan? Antara ustadz dengan ustadz saling membanggakan, penyakit tuh. Sekali lagi, bukan untuk orang lain, kita yang masih kayak gitu. Maka Allah tutup waridnya, Allah tutup hadiah-hadiahnya, Allah tutup anugerahnya. Capek. Kenapa? Masih terkungkung dengan yadil agyar dan rokil asar. Allah. Halo. Halo. Poin kedua, waridatul iqbal. Allah giring hatinya untuk zikir kepada Allah. Karena ilmu itu bukan tanda kemuliaan juga jika tujuannya bukan Allah. Sekali lagi, ini bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri, buat Abi pribadi. Angkat tangan ke atas dua-duanya. Ayo. Astagfirullah, usapkan ke kepala. Gitu. Ngapal Quran buat apa? Kayak lagi. Astagfirullah, kita mah. Tad, untuk apa? Tad, untuk apa? Maka kemarin saya bilang, aneh nggak nyari pengajar di sini, aneh nyari pejuang. Pahit bahasanya. Kenapa? Yuk kita berjuang bersama-sama. Hilangkan ego. Oh saya bisa ini, enggak. Oh saya pernah di sini, enggak. Hilangkan. Ketika kita zero, maka Allah akan kasih hero. Coba lihat. Lembah ada di mana? Di bawah. Sungai ada di mana? Sungai di mana? Di bawah. Yang di bawah air selalu ngalir di sana. Cek. Benar tidak? Air selalu ngalir ke bawah. Maksudnya apa? Man rafa'ah wadu'a wa man wadu'a rafa'a. Sepanjang kita masih bisa, sepanjang kita masih merasa hebat, maka anugerah-anugerah Allah nggak bakal datang kepada kita. Tapi kita kalau udah di bawah, air akan mengalir. Mekah ya di mana? Bakah. Bakah artinya apa sih? Lembah kan? Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Karena di bawah, airnya mengalir ke sana. Cek. Solokan-solokan selalu di bawah kan? Meskipun di gunung, tetap di bawah. Ngerti kan? Ngalir terus ke bawah. Maka hati-hati. Kalau kita masih tinggi hati, jangan harap kemuliaan datang kepada kita.
Apa? Apa? Kalau masih tinggi hati, ayo. Jangan harap kemuliaan datang kepada kita. Ini berlaku, ya. Untuk siapapun. Termasuk para penghafal Quran. Terus. Halo. Halo. Masuk? Masuk? Mengapa teman-teman pondok nggak bikin pondok? Mungkin masih ada ego. Mengapa orang-orang luar dikasih anugerah oleh Allah? Egonya udah nggak ada. Allah. Sekali lagi, astagfirullahaladzim. Begitu kita. Ini bukan untuk antum. Ini bukan, itu live nggak sih? Enggak. Enggak. Ini buat saya pribadi. Ini buat saya pribadi. Pengingat. Mudah-mudahan jadi hidayah. Panjang masih ada ego. Panjang kita merasa bisa. Jangan harap anugerah datang kepada kita. Termasuk antum yang sekarang belajar. Teman-teman daurah yang hafal Quran. Kenapa tema kita daurah qalbiyah? Kenapa? Karena kuncinya di hati. Kalau antum merasa, oh saya mah dah hebat, jangan harap Allah mudahkan. Enggak. Ini kuncinya. Ma'rifatullah billah. Kenal Allah karena Allah yang mengenalkan. Termasuk kita apapun juga bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Termasuk kami pribadi. Ketika ngerasa, oh ini pesantren segala macam atas perjuangan kita. Enggak. Hadza min fadli Rabbi. Ingat filosofi yang tadi. Air selalu mengalir ke bawah. Apa? Apa? Anugerah-anugerah Allah, karunia-karunia Allah akan selalu datang kepada orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Yang rendah hati. Iskandar, jangan berharap kemuliaan datang jika hatimu masih tinggi. Antum semua, jangan mengharap kemuliaan datang kepadamu kalau hati masih tinggi. Ini Abi nggak ada konsep ngomong kayak gini. Siapa yang gerakin? Allah. Jujur, Abi tadi mau masuk ke sini bingung mau ngomong apa. Kenapa? Karena materi ini berat banget. Ini tentang marifatullah kan. Tapi Allah gerakan untuk menasihati diri pribadi di hadapan antum semua. Mudah-mudahan manfaat buat diri dan buat kita semua yang ada di sini. Terakhir, Allah Rabbi. Berapa jam sih kita? 1,5 jam? Masya Allah. Ini satu lagi. Gak lama, paling 40 menit lagi. Awarada yuk. Alaika alwarida liyukhrijaka min sizni wujudika ila qadha'i syuhudika. Nah, ini level ketiga. Level nihayah. Nihayah namanya ya. Haniyatul hinayah. Apa? Haniyatul nuha. Nihayah, ujung dari pengembaraan manusia itu apa? Ini liyukhrijaka min sizni wujudika ila qadha'i syuhudika. Mengeluarkan dirimu dari penjara keberadaanmu ila qadha'i syuhudika,
menuju luasnya singgasana persaksianmu di hadapan Allah. Disebutnya makom ihsan. Berat. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. 165 ISQ Pak Ari Ginanjar Agustian. Konsepnya luar biasa. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang berdasarkan keimanan, yang berdasarkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam dan ihsan. Ternyata ini yang paling tinggi. Antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam artian apa? Ini level paling tinggi, paling jauh. Sudah bukan siapa-siapa lagi kita, tapi Allah semuanya. Udah nggak ada diri kita, udah Allah semuanya. Lihat Kang Kurnia, Masya Allah, yang ngelihatnya Allah langsung. Allah nyiptain yang tinggi. Lihat Arkid, oh yang dibayanginya siapa? Allahnya, penciptanya. Nah ini udah ke situ. Lihat Akmal, yang dibayanginya Allahnya. Akmal ngelihat Ahwat yang cantik, bukan ke yang cantiknya, tapi apa? Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Sudah ma'rifat. Jadi ditinggalian terus dosa itu. Luar biasa. Ini level nihaya. Nih, tadi hati yang hidup, yo. Hati yang sudah hidup, Allah akan datangkan anugerah yang diletakkan dalam hatinya untuk mengenal Allah dengan 3 level. Level pertama, Allah akan kasihkan alarm sensitif. Jika melakukan dosa, dia akan segera ingat kepada Allah, menyesali perbuatan dosanya, dan segera tobat kembali kepada Allah. Level kedua, Allah akan gerakan jiwanya untuk terus ingat kepada Allah dan melupakan yang selain Allah. Level ketiga, Allah akan giringkan hatinya untuk menghilangkan jiwanya dan fokus melihat persaksian dan kebesaran Allah yang disebut maqam musyahadah. Itulah. Sekali lagi, Abi jauh. Belum bisa. Tapi kita sama-sama berusaha. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Jauh. Mudah-mudahan pembelajaran kita malam ini Allah ridho dan jadi hidayah buat kita semua untuk mengenal hakikat kehidupan dan hakikat kematian. Tadi Abi dapat ilmu dari Abah. Kenapa manusia takut mati? Tahu jawabannya? Karena tidak tahu hakikat kematian. Karena hakikat kematian adalah pulang kepada Zat Pencipta. Harusnya bahagia mati itu. Menghadapi kematian itu harusnya bahagia. Kenapa? Mau pulang. Kenapa nggak bahagia? Karena belum punya bekal. Contoh kayak gini, Abdu santren dengan Abi aja, Abdu udah berapa tahun? 5, 6.
6 tahun. Ridwan itu ikut Abi udah berapa tahun? 7, 8 kayaknya. Udah 8 tahun. Pas mau pulang deg-degan. Kenapa? Belum siap. Beda kalau udah siap. Saya akan kembali ke masyarakat. Saya punya ilmu ini, saya punya ilmu ini, saya bahagia. Paham? Jadi hakikat kematian, kalau kita sudah siap, kita akan bahagia. Contoh, antum usaha di kota, pas mau balik, nggak mau balik, kenapa? Belum ada hasilnya. Antum kerja di sebuah perusahaan besar, gajinya gede, tapi habis wae, udah boros. Pas mau balik, kira-kira siap nggak balik? Kira-kira siap nggak balik? Enggak. Kenapa? Malu. Beda kalau punya bekal. Jadi itulah hakikat kita, adalah kita akan menghadapi sebuah kematian. Persiapkan oleh semuanya. Pengingat buat diri, pengingat buat kita semuanya. Kita sama-sama doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk tetap ada di jalannya. Minimalah kita di level 2 atau minimal, tidak level 3 juga. Mudah-mudahan di level 2. Jangan cuma nyesal dengan dosa, jangan cuma alarm yang hidup tanpa tindakan. Mudah-mudahan ada tindakan untuk terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian ini dengan istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan waqifatul majlis. Mohon maaf bisa ada kata-kata yang kurang berkenan, bisa ada nama yang saya panggil kurang berkenan, ada ucapan yang kurang baik, baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya, kesalahannya daripada kebodohan pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan, dan mudah-mudahan yang baiknya Allah memanfaatkan kita semua. Kita istighfar 3 kali, salawat 3 kali, dan waqifatul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.